Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sistem diskrit atau mungkin lebih umum kita sebut sebagai filter digital. Nah, filter digital bisa dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam impulse response dan transfer function. Video ini saya akan berbicara tentang filter digital dalam impulse response. Saya akan sedikit mengulang pada bagian beberapa slide terakhir daripada video sebelumnya untuk mengingatkan kita akan apa yang sudah saya ajarkan. Jadi, sistem diskrit atau sebut saja filter digital itu bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Yang atas ini adalah dalam bentuk impulse response atau yang kita biasa kenal dengan FIR ya. Kemudian yang di bawah adalah dalam bentuk transfer function atau dalam bentuk EER. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung output jika kita memiliki satu filter yang dinyatakan dalam bentuk impulse response. Jadi kita sudah punya filternya, kita punya input, bagaimana caranya kita menghitung outputnya. Oke, di sini ada contoh, saya sudah punya suatu filter yang saya dinyatakan dalam bentuk HN atau dalam bentuk impulse response. Ada H0, H1, H2, H3. Nah, pada bagian ini saya tidak menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita menghitung nilai H ini. Kita terima saja, kita sudah punya filter dengan nilai H seperti ini. Sekarang kalau kita punya input XN, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menghitung outputnya. Nah, sebagai contoh di sini. Jadi ini adalah input saya. Saya punya input XN. Jadi ini X0, X1, X2, X3 dan seterusnya. Saya akan memasukkan sebagai XN ke filter ini, kemudian saya akan menghitung outputnya. Bagaimana caranya? Nah, Anda lihat di sini ini saya lihat nilainya. Jadi X0 di sini 0. Kemudian X1 sedikit di bawah 1 jadi 0,74. X2 1,37, X3 1,81, X4 yang ini 2, dan seterusnya. Jadi ini nilai-nilai X yang kita akan masukkan ke dalam filter ini. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kadang-kadang kita sedikit agak bingung ketika kita melihat X seperti ini kita masukkan, kita pikir yang masuk pertama adalah yang ini. Tapi terbalik, yang masuk pertama adalah X0. Jadi yang ini yang masuk pertama dulu, kemudian X1, X2, dan jadi urutannya dari sini yang masuk. Maka supaya lebih jelas, maka saya jajarkan seperti ini. Jadi ini X0 di sini, saya tulis lagi di sini. Ini X0-nya, kemudian X1, X2, jadi urutannya adalah ini maju dulu, ini ke sini, ini yang ke sini, dan seterusnya. Di X0, X1, X2, X3, X4, saya punya ada 21X, jadi sampai dengan X20. Ini akan saya masukkan ke dalam filter ini dan kita akan hitung outputnya. Bagaimana cara kita menghitung? Saya akan tunjukkan dalam slide berikut ini. Oke, jadi filter dalam bentuk impulse response itu kita implementasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini nilai H0, saya tulis angkanya dari atas sini, H1, H2, dan H3. Jadi saya sulit untuk menulis di sini karena terlalu kecil. Jadi nanti input X ini akan masuk ke sini, kemudian dikali H0, dikali H1, kali H2, kali H3, dijumlahkan hasilnya, ini akan keluar outputnya YN, jadi mulai dari Y0 dan seterusnya. Saya akan tunjukkan dalam step-step berikut ini. Jadi ini pertama kali. Pertama kali adalah ketika X0 sampai di sini, maka outputnya adalah X0 dikali H0. Jadi Y0 adalah X0 dikali H0. Kalau kita masukkan angkanya X0, 0, H0-nya masukin angka ini, kita akan ketemu 0. Kemudian inputnya bergeser satu ke kanan, maka saya bisa hitung Y1. Y1 adalah X0 dikali H1, atau saya terbalik dari sini dulu aja. X1 dikali H0, kemudian X0 dikali H1, hasilnya dijumlahkan. Dapat 0,0263. Berikutnya saya geser lagi, jadi X-nya sudah bergeser. Ini X2 dikali H0, X2 dikali H0, X1 dikali H1, kemudian X0 dikali H2. Kemudian saya geser lagi terus, maka sekarang X3 kali H0, X2 kali H1, X1 kali H2, X0 kali H3. Anda lihat persamaan ini. Saya geser lagi terus, saya akan hitung Y4. Y4 sekarang X4 kali H0, X3 kali H1, X2 kali H2, X1 kali H0. X0 sudah lewat, tidak dipakai lagi. Demikian juga seterusnya, Y5 maka X5 kali H0, X4 kali H1, X3 kali H2, X2 kali H1. Jadi Anda lihat prosesnya di sini, H0-nya posisinya tetap semua di sini. Ini H0 terus, H1 posisinya tetap di sini, H2 tetap, H3 tetap,
sedangkan X-nya yang bergeser. Tadi X0 di sini, kemudian dia bergeser ke situ, kemudian X0-nya bergeser ke situ, X1-nya bergeser ke sana, kemudian ini, oh ini X ya, X2-nya bergeser ke sini, X1-nya bergeser ke sana, X0-nya bergeser ke sini, dan seterusnya, sama seperti pergeseran ini. Nah, proses ini akan berlangsung terus. Saya hitung X6 sama ya, X6 kali H0, X5 kali H1, X4 kali H2, X3 kali H3, kemudian jumlahkan. Ini angka-angka hasilnya kalau kita masukkan dan kita hitung angkanya. Dan proses ini akan berjalan terus. Jadi proses ini akan berjalan terus. Saya kalikan, jumlahkan, saya akan hitung terus. Saya akan lompat saja sampai dengan Y20. Y20 adalah X20 kali H0, X19 kali H1, X18 kali H2, dan X17 kali H3. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, maka tentunya sini sudah kosong. Sehingga yang ada cuma, ini kosong di sini, yang ada cuma X20 kali H1, X19 kali H2, X18 kali H3. Ini dapat Y21. Y22 tentunya 2 ini sudah kosong, sehingga hanya ada X20 kali H2 dan X19 kali H3. Dan X23 hanya ada X20 kali H3. Selanjutnya sudah kosong, maka prosesnya sudah selesai. Oke, maka secara umum proses ini kita bisa tulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Jadi misalnya Y0, jadi waktu N-nya 0, berarti N-nya 0 di sini, maka Y0 sama dengan M-nya saya akan mulai dari 0. Jadi X0 kali H0 kurang 0. X0 kali H0. Kemudian M-nya saya naikkan jadi 1. Maka X1 kali H0 kurang 1. H-1. Kita tidak punya H-1. Berarti tidak ada. Maka Y0 cuma X0 kali H0. Sekarang kalau kita hitung Y1, jadi N-nya sama dengan 1, kita akan mulai dari M-nya 0. Jadi X0 kali H1, X0 kali H1, kemudian M-nya saya naikin jadi 1, maka X1 kali H0, X1 kali H0 yang ini ya. Oke, kemudian kalau saya proses selanjutnya, misalnya saya hitung X2, maka N-nya sama dengan 2, Y2, maka N-nya sama dengan 2, maka kita mulai dari M0 lagi, jadi X0 kali N2 kurang 0, N2, jadi ini X0 kali H2, kemudian kalau M-nya sudah naik jadi 1, maka ini jadi X1 kali H2 kurang 1, berarti H1 yang ini. Kemudian ketika M-nya naik lagi, M-nya 2, berarti X2 kali H0. X2 kali H0. Tentunya M-nya terus sampai tak berhingga. Tapi kalau saya buat M-nya 3, maka kita ketemu H-1. Kita tidak punya H-1. Berarti prosesnya cuma sampai M sama dengan 2. Dan seterusnya. Jadi inilah rumus umum dari proses menghitung. Jadi ini adalah rumus umum dari kita proses menghitung output. Nah, inilah yang kita sebut dengan rumus konvolusi. Jadi YN adalah XN dikonvolusi dengan HN. Ini kalau dalam bentuk diskrit. Kalau dalam bentuk continue atau bentuk sinyal analog, maka saya bisa tulis jadi begini. YT tentunya dalam bentuk T itu adalah integral, jadi sum di sini akan jadi integral X, ada timbul indikator baru, biasanya dipakai to kali H T kurang to D to. Terus to-nya dari berapa? Kalau dalam analog dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Tentunya di sini akan ada satu bilangan pengali lagi yang kita akan masuk. Inilah rumus dari konvolusi. Jadi ini adalah konvolusi secara analog atau dalam filter analog. Kalau ini dalam filter digital. Jadi di sini sama aja. YT sama dengan XT dikonvolusi dengan HT. Ini kalau di filter analog, sedangkan ini adalah kondisi
di filter discrete. Sama-sama konvolusi. Jadi ini ada rumus konvolusi untuk analog, ini konvolusi untuk discrete. Oke, jadi itulah proses kita untuk mengimplementasi filter digital. Jika kita tahu impuls responnya, kita bisa hitung outputnya. Nah, pada video selanjutnya saya akan berikan contoh kita menggunakan Octave.